Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku mau share lagi latihan soal tes bakat skolastik LPDP untuk persiapan tes tahun 2024. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Di video kali ini akan ada 10 pembahasan soal penalaran terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitis. Semoga video ini bermanfaat dan ini dia videonya. Video kali ini aku akan share 10 soal yang terdiri dari soal penalaran, ada analogi, silogisme, dan juga analitis. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini ada 2 kata dan kita harus mencari persamaan kata yang lainnya yang sama dengan kata ini. Ada kata-kata kita dan juga ada kata-kata yaitu saya. Nah, kita dan saya ini kita lihat nih. Kita dan juga saya. Kita itu adalah kelompok kata yang merupakan kata ganti orang ketiga. Sedangkan saya adalah kata ganti untuk orang ke-1 atau orang pertama. Berarti jawaban yang benar A, B, C, D, atau E. Buat teman-teman yang mau coba jawab, bisa di pause dulu videonya, terus nanti di play lagi buat disamakan jawabannya. Nah, jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah yang E, teman-teman, yaitu mereka dan juga dia. Karena mereka adalah kata ganti orang ketiga dan juga dia adalah kata ganti untuk orang ke-1. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ada kata topi. Ada kata topi. Dan juga ada kata kepala. Nah, apa hubungan topi dengan kepala untuk mencari kata atau pasangan kata selanjutnya? Topi itu dipakai. Jadi kata kuncinya adalah dipakai. Topi itu dipakai di kepala. Berarti kita lihat nih, yang A, rambut dipakai di pena. Ini salah. Yang B, telinga itu dipakai di anting. Ini juga salah. Yang C, buku dipakai di pena. Ini salah. Yang D, kaki dipakai melangkah. Ini agak oke, kita simpan dulu. Sepatu dipakai di kaki. Ini betul. Nah, kita lihat apakah D atau E nih pilihannya. Kita lihat di sini ke bentuknya. Di sini ada topi, di mana topi itu berupa benda. Kepala itu adalah bagian tubuh. Kepala ini adalah bagian tubuh. Maka kita lihat lagi ke sini, kaki. Oke, kaki dipakai untuk melangkah, tapi kaki ini bukanlah benda. Berarti yang mana jawabannya yang benar? Yang E, teman-teman. Karena kita lihat nih, sepatu itu kan benda. Kaki itu adalah bagian tubuh, maka sepatu dipakai di kaki adalah jawaban yang benar untuk pilihan kata atau padanan kata yang sama dengan topi dengan kepala. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ada Jepang dengan Tokyo. Oke, ada kata-kata Jepang dan juga ada kata-kata Tokyo. Apa sih hubungannya Jepang dengan Tokyo? Kita tahu bahwa Tokyo adalah ibu kota dari Jepang. Jadi kalau tadi itu dari kalimat ke-1 ke kalimat yang kedua hubungannya, sekarang dibalik nih. Kata yang kedua yaitu mempengaruhi dari kata yang 1.
Jadi Tokyo itu ibu kota dari. Nah, jadi kata kuncinya adalah ya ibu kota dari. Kita lihat nih. Untuk yang A, Indonesia ibu kota dari Jakarta. Benar atau salah? Jawabannya salah. Jadi ini harus hati-hati ya. Lalu Italia, apakah Italia ibu kota dari Roma? Ini juga salah. Apakah London ibu kota dari Inggris? Ini juga salah. Apakah Paris ibu kota Prancis? Betul. Apakah Timor Leste ibu kota dari Dili? Ini juga salah. Jadi jawaban untuk nomor 3 yang benar adalah yang D, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini hanya kita mencari satu kata saja. Kita lihat ada kata-kata gigi dan mulut nih. Gigi, mulut sama dengan buku berpasangan dengan kata apa nih? Kita lihat nih. Untuk hubungan gigi dengan mulut. Tentunya gigi ada di mulut, letaknya ya, atau letaknya nih, letak gigi di mulut. Berarti buku letaknya di mana? Apakah A di pensil? Salah. Apakah B buku letaknya di penghapus? Salah. Apakah C di tempat pensil? Salah ya. Apakah D pulpen? Ini salah juga. Dan sisa yang E, yaitu di tas, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang E untuk soal nomor 4. Lanjut untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ada paus, ikan, laut. Di sini ada 3 kata ya. Ada paus, lalu ada ikan, lalu ada juga laut. Ini sama saja dengan ada ayam, lalu kata yang kita cari, lalu darat. Oke. Untuk soal tipe seperti ini, satu persatu kita harus cek nih. Paus dan ayam, dia sama-sama hewan. Nah, paus dia merupakan jenis ya. Jenis dari ikan yang ya hidup di laut. Nah, berarti udah jelas nih, kita lihat hubungan yang harus kita cari. Ayam, berarti yang tengah ini harus nyari nih, ayam tuh jenis apa masuknya? Yang hidup di darat ya, ayam itu hidup di darat. Berarti ayam ini jenisnya masuk ke apa? Apakah ayam ini jenisnya kampung? Ini bukan ya. Jenis hewan, iya, tetapi yang kita cari adalah spesifikasi ya. Dia hewan nih, paus juga hewan, tapi dia lebih ke spesifiknya jenis ikan. Berarti B salah. Yang C, apakah ayam itu jenis unggas? Tuh. Apakah dia jenis opipar? Nah, ini lebih ke perkembangbiakan ya, jadi bukan. Terus yang E juga protein, bukan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 yang C, teman-teman. Oke, ini udah 5 soal untuk soal analogi. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Oke, lanjut untuk soal ke-6. Ada soal silogisme. Soal ke-6, jika Juna anak pintar, nah di sini ya, jika Juna anak pintar, maka ia diterima di sekolah kedinasan. Juna ternyata diterima di sekolah kedinasan. Kalau ini P, ini Q, lalu kesimpulannya adalah Q, maka yang kesimpulan yang akan kita peroleh adalah jika P ini premisnya ya, maka Q, lalu ternyata keadaannya Q, maka kesimpulannya adalah P. P apa? Juna anak pintar. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu premisnya apa nih. P maka Q ya.
P maka Q. Jadi permisnya P maka Q. Ternyata pernyataannya adalah Q nih yang diperoleh. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah P. P itu apa? Jika Juna anak pintar. Jikanya nggak perlu kita tulis lagi. Cukup ini ya, Juna anak pintar. Oke. Soal nomor 7. Jika Paula mengenakan masker, maka ia sedang sakit. Paula sedang sakit. Jika Paula tidak mengenakan masker, maka ia dapat pergi ke sekolah. Dan kesimpulannya apa nih? Nah, untuk pernyataannya, pertama ada P, yaitu Paula mengenakan masker. Paula mengenakan masker. Lalu ada Q, yaitu Paula sedang sakit. Paula sedang sakit. Lalu pernyataan lainnya adalah Paula dapat pergi ke sekolah. Yaitu R nih. Paula dapat pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Di kesimpulannya apa? Kata kuncinya adalah ya Paula sedang sakit, teman-teman. Kita lihat. Kalau Paula sedang sakit, berarti ya Paula itu mengenakan masker kalau dia sedang sakit. Di sini pernyataannya adalah Paula tidak mengenakan masker. Nah, kita lihat nih, kata kuncinya adalah Paula sedang sakit. Kalau misalkan dia sedang sakit, Paula itu mengenakan masker. Nah, di sini kata-katanya tidak mengenakan masker. Kalau dia tidak mengenakan masker, maka pernyataannya R. Kalau dia mengenakan masker, berarti ini kita coret, maka pernyataannya adalah negasi R. Negasi R itu apa? Dari ia dapat pergi ke sekolah. Negasi dari kalimat ia dapat pergi ke sekolah, maka ya Paula tidak dapat pergi ke sekolah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa komen ya. Nanti aku akan coba jelasin lebih jelas lagi di video selanjutnya. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, jika Abbas merasa kepanasan nih. Pernyataan pertama adalah jika Abbas merasa kepanasan, maka ia akan mengenakan kaos putih. Ini pernyataan yang keduanya nih. Jika P maka Q. Lalu di sini jika Abbas mengenakan kaos putih, nih, ia Q, maka ia sudah mandi. Ia sudah mandi, ini pernyataan R. Nah, pernyataan kuncinya adalah Abbas sudah mandi. Nih, Abbas sudah mandi, yaitu R. Maka kita lihat, jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi pernyataannya kayak gini, jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah ya P maka R. Yang udah ada apa? Yang R. Berarti jawabannya adalah yang pernyataan P, teman-teman. Kita lihat pernyataan P apa? Abbas merasa kepanasan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 8 apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk soal nomor 9. Nomor 9 ini masuk ke dalam materi tes penalaran jenis analitis. Kita lihat, Intan memiliki pulpen dengan 5 warna yang berbeda, yaitu hitam, merah, hijau, ungu, dan biru. Pulpen tersebut ia gunakan untuk menulis mata pelajaran. Oke, kita dapat nih, kata kuncinya adalah warna sama mata pelajaran. Oke, untuk lebih memudahkan, kita buat kedua kelompok ya. Ada warna, ini warna untuk warna pulpen ya.
lalu ada mata pelajaran. Jadi nggak perlu kita baca dulu sampai akhir, tapi kalau kita udah tahu nih kuncinya mau dibuat seperti apa nih. Kalau udah, kita coba ini lagi nih, baca lagi. Warna-warnanya apa dulu nih? Ada hitam, lalu ada merah, lalu ada hijau, ada warna ungu dan juga warna biru. Ada ungu, lalu ada warna biru. Kalau sudah, kita lanjut baca lagi nih. Untuk matematika, ya gunakan warna biru. Nih, udah ada nih matematika ya. Matematika itu biru. Lanjut lagi kita baca. Ia tidak akan menggunakan warna hijau untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan kimia. Berarti kita lihat nih, ada bahasa Inggris dan kimia. Ini tidak mungkin warna hijau. Kita lanjut lagi. Mungkin ia akan menggunakan warna ungu untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan fisika. Jadi ungu itu bisa bahasa Inggris, bisa juga fisika. Jadi salah satu atau bisa salah satunya gitu ya. Terus kita baca lagi nih. Dalam buku tulis kimianya, tidak ada satu huruf pun yang ia tulis dengan warna hitam. Untuk kimia, itu tidak ada satupun warna hitam. Kimia bukan hitam. Lanjut lagi. Warna hitam hanya akan digunakan untuk menulis geografi. Nih, hitam itu geografi. Warna hitam akan digunakan hanya untuk geografi. Pasangan pelajaran dan warna pulpen yang Intan gunakan dengan benar yaitu. Nah, kita langsung ke pilihannya. Kalau melihat soal tipe seperti ini, kita lihat matematika dengan pulpen merah. Salah ya. Karena udah jelas kita dapat bahwa matematika itu harus biru. Lalu kimia dengan pulpen biru. Kita lihat nih, kimia dengan pulpen biru. Nggak bisa, karena biru itu punyanya matematika. Berarti salah juga. Geografi dengan pulpen merah. Salah juga, karena kita dapat tadi aturan bahwa geografi itu hanya dipakai ini nih, hitam. Hitam tuh hanya dipakai geografi. Selanjutnya bahasa Inggris dengan pulpen ungu nih. Bahasa Inggris dengan ungu. Benar, ada kemungkinan. Kita lihat lagi, fisika dengan pulpen hitam. Gak mungkin, karena hitam itu hanya dipakai di geografi. Berarti jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman, yaitu bahasa Inggris dengan pulpen ungu. Nah, karena kita udah dapet, coba kita tulis ke sini. Ini bahasa Inggris. Oke, lanjut. Karena soal nomor 10 ini masih lanjutan dari wacana ini ya. Untuk yang wacana nomor 9. Pulpen ungu akan digunakan untuk atau pada pelajaran apa? Nah, karena tadi ya, ungu itu bisa bahasa Inggris atau fisika. Kita lihat nih. Apakah matematika? Itu salah. Apakah fisika? Ini bisa jadi. Apakah kimia? Bukan ya. Apakah geografi? Ini bukan. Apakah bahasa Inggris? Jadi kan tadi bisanya itu salah satu ya. Apakah fisika atau bahasa Inggris? Kita ngelihat ke tabel ini, maka acuannya ya bahasa Inggris ini bisa dipakai di warna ungu. Itu sesuai dengan tadi ya, dari soal ketentuan nomor 9. Maka jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman. Kenapa? Kita lihat lagi nih. Bahasa Inggris ini tidak mungkin warna hijau. Terus kimia juga bukan hijau. Berarti hijau itu bisa diisi hanya oleh fisika. Nah, maka tinggallah warna merah. Merah itu dipakai di
kimia. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya, dari word cairan ini kita peroleh nih pasangannya. Maka tadi untuk nomor 9 kan warna pulpen ungu itu dipakai untuk bahasa Inggris. Sedangkan untuk fisika itu dia tidak bisa dipakai di pelajaran bahasa Inggris. Dan itu dia untuk di video kali ini kita udah membahas 10 soal penalaran, ada mulai dari analogi, silogisme, dan terakhir juga analitis. Dan itu dia di video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dadah!